Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua honorer yang saat ini mendaftar menjadi P3K, di mana untuk pendaftaran seleksi P3K sudah ditutup di tahap 1 ini. Jadi yang sudah masuk di dalam database BKN itu sudah ditutup. Ingat, sudah ditutup, tidak ada perpanjangan waktu lagi. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan setelah mendaftar di halaman SSCSN? Kita bahas di sini. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu di kolom komentar di bawah ini. Dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal. Contoh saja, Surabaya hadir Mas, Bandung hadir Mas, Jakarta hadir Mas, Sulawesi hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kita langsung pada pembahasan nih Bapak Ibu semua. Mungkin nanti ingin subscribe channel ini, silahkan subscribe ataupun like, komen di kolom komentar. Kita langsung pada pembahasan di sini, di mana saat ini untuk pendaftaran P3K itu sudah ditutup kemarin, yaitu tepatnya di tanggal 20 Oktober tahun 2024 dan hari ini tanggal 21. Jadi H+1. Nah Mas, apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita mendaftar di halaman website SSCSN? Kita lihat jadwal di pendaftaran, dan ini kita bagi pengalaman nih kepada Bapak Ibu semua agar bisa mempersiapkan diri. Resiko apa yang akan kita hadapi nantinya ke depan. Nah, di sini Bapak Ibu semua kalau kita lihat pengumuman seleksi kan tanggal 30 sampai dengan 19 Oktober nih. Pengumuman sambil seleksi sambil pendaftaran. Nah, pendaftaran seleksi itu sendiri itu dimulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober tahun 2024. Dan tepatnya hari ini sampai dengan 9 hari lagi, atau tepatnya 1 minggu lah, karena tanggal 29 Oktober itu dilakukan seleksi administrasi oleh instansi masing-masing. Ingat, saat ini itu telah dilakukan seleksi administrasi. Apa saja Mas yang dilakukan oleh BKD ataupun instansi yang memverifikasi verifikator dari administrasi P3K tersebut? Beda-beda. Dalam artian, kalau saya yakini yang akan difokus utamakan adalah mungkin riwayat kerjanya itu berapa tahun. Itu karena menjadi pokok utama. Dan juga Bapak Ibu semua mungkin ingat di halaman terakhir unggah dokumen tampilannya seperti ini. Jadi persyaratan instansi yang ada di sini mungkin Bapak Ibu semua ingat nih, ini menjadi tolak ukur utama di mana ada 8 poin tersebut. Apa saja 8 poin tersebut? Pasti yang paling titik utama yang di cross check adalah perihal yang di sini, di mana ada surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai, itu pasti dicek. Materainya apakah ada, apakah disetujui oleh instansi Bapak Ibu semua. Nah, surat pernyataan tersebut, atau apakah ada tanda tangannya, apakah ada stempel. Kalau misalnya pakai stempel basah, otomatis harus ada tanda tangan dan stempelnya. Maksudnya jika pakai materai tempel, maka harus ada tanda tangan dan stempelnya, misalnya seperti itu. Nah, di sini harus sesuai dengan instansi yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai. Seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Jadi surat lamaran ini dari Bapak Ibu semua. Kepadanya siapa? Takut salah mungkin kepadanya bukan kepada, contoh saja Pemprov Jatim, mungkin PJ Sekda atau PJ Bupati atau apa. Nah, kan sudah ada nih format dari masing-masing instansi Bapak Ibu semua. Nah, itu mungkin yang juga bisa mengakibatkan Bapak Ibu semua itu di TMS. Oleh sebab itu, coba dicek kembali. Kalau untuk melihat ini masih bisa. Jadi sekarang coba dicek kembali. Dan nantinya mungkin ada kesempatan lagi. Itu di masa apa? Kita jelaskan sebentar lagi. Mungkin masih bisa. Ingat, tidak menjanjikan tapi mungkin masih bisa. Kemudian surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan dibubuhi e-materai. Boleh elektronik maupun basah menggunakan materai. Dan di stempel. Nah, hal ini menyangkut dengan atasan Bapak Ibu semua, apakah menyetujui atau tidak.
Karena saya dengar-dengar nih, ada instansi yang tidak menyetujui bahwasanya Bapak Ibu semua untuk melakukan pendaftaran P3K. Benarkah terjadi di tempat Bapak Ibu semua? Coba komentar. Dari kabupaten mana saja sih yang terjadi hal tersebut? Apa alasannya? Coba kita saling sharing di sini. Kok saya heran, padahal Bapak Ibu semua sudah lama mengabdi, kenapa kok bisa tidak disetujui? Atau mungkin karena memang Bapak Ibu semua itu memang tidak mengabdi di tempat tersebut induknya. Bisa saja loh Bapak Ibu semua. Jadi pimpinan Bapak Ibu semua tidak mau menandatangani. Wong Bapak Ibu semua tidak induknya di sana, kenapa mau ditandatangani induk mengabdi di sana? Kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua di sini harus sadar diri dong. Seperti itu. Kemudian kartu tanda penduduk, surat atau surat keterangan Dukcapil. Ini mungkin ada manipulasi, bukan KTP Bapak Ibu semua kena upload. Bisa saja seperti itu. Namanya manusia tidak luput dari salah. Nah, oleh sebab itu ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu semua salah mengunggah. Itu bisa ditolak nantinya. Kemudian surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja mendaftar. Nah, ini berkaitan dengan pimpinan juga. Berapa tahun Bapak Ibu semua itu sudah mengabdi di tempat tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada instansi yang tidak mau bertanda tangani pejabatnya. Ya mungkin karena yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu semua, bahwasanya Bapak Ibu semua tidak mengabdikan induk di sana. Sebenarnya Bapak Ibu semua itu bekerja di tempat lain, tapi di instansi ini hanya membantu. Itu bisa saja seperti itu. Ijazah aslinya, mungkin ijazahnya itu bukan asli yang Bapak Ibu semua upload. Transkrip dan daftar nilai maupun pas foto formal terbaru dengan berlatar belakang berwarna merah. Hal inilah yang mungkin menjadi titik poin utama yang akan dilakukan cross check administrasi oleh pimpinan atau oleh instansi masing-masing. Saya yakin hal tersebut. Jadi setelah dilakukan cross check, oh ini saat ini sudah dilakukan cross check. Jadi mulai tanggal 1 itu sudah dilakukan cross check. Kalau kita lihat di jadwal itu mulai tanggal 1 sampai dengan 29 Oktober nantinya itulah masih dilakukan cross check. Nah, tapi kenapa Mas di halaman SSCSN Bapak Ibu semua tidak ada tampilan hal tersebut? Nah, kita bahas nantinya. Kenapa kok bisa tidak tampil? Karena memang bukan waktunya, kan seperti itu Bapak Ibu semua. Memang mungkin sudah ada yang tampil, tapi saya yakin tidak semuanya akan ditampilkan, diflorkan, meskipun dokumen Bapak Ibu semua itu sudah dilakukan cross check sebenarnya. Hari ini nih dilakukan cross check, progres saat ini nih sampai dengan tanggal 29. Nah, barulah nantinya setelah tanggal 29, yaitu tanggal, kalau kita melihat jadwal di sini, pengumuman hasil seleksi administrasi itu dilakukan tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November. Jadi 30 di situ mungkin 3 hari informasi untuk pendaftaran serentak biasanya di akun SSCSN masing-masing. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semua saat ini mungkin bisa cross check ulang dokumen-dokumennya. Seandainya memang nantinya ini kemungkinan yang sangat buruk sekali tidak kita inginkan sebenarnya. Seandainya di TMS ditolak berkas Bapak Ibu semua, masih ada satu kesempatan. Kita bahas di kesempatan berikutnya. Di video selanjutnya saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Dan ini juga kemarin ada yang diterima, ada yang ditolak nantinya. Apa sih kesempatan tersebut? Ingat, satu kesempatan tapi sangat tipis sekali. Kalau misalnya antara 100% mungkin 2 atau 1% saja diterimanya seperti itu. Itu pun jika, nah saya jelaskan di kesempatan berikutnya saja. Sesuai dengan pengalaman yang telah terjadi di sebelumnya. Mungkin sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat nih bagi Bapak Ibu semua. Mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya. Jangan lupa berkomentar dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.